Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belguskina dengan NIM 231404058. Di sini saya akan membuat tugas video tafsir Tarbawi tentang surat Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Adapun latar belakang dari surat Al-Muzammil ini yaitu memiliki kedalaman makna yang signifikan dalam konteks spiritualitas dan keseimbangan dalam menjalankan ibadah dan tanggung jawab duniawi. Ayat ini memberikan pedoman penting bagi umat serta menjalankan peran dan tanggung jawab lainnya. Salat malam atau qiyamul lail yang dianjurkan dalam ayat ini adalah salah satu bentuk ibadah yang memerlukan keteguhan hati, namun Allah menegaskan bahwa ibadah tersebut harus dilakukan sesuai kemampuan masing-masing, mengingat adanya berbagai kondisi yang dihadapi manusia. Adapun arti dari surat Al-Muzammil ayat 20 yaitu sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Nabi Muhammad berdiri sholat atau kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang bersamamu. Allah menetapkan ukuran dalam malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya secara terperinci waktu-waktu tersebut, sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan sholat malam. Maka dia kembali memberi keringanan kepadamu. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, serta yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu darinya Al-Quran. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun asbabun nuzul dari Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yaitu diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabarani dengan sanad yang lemah, yang bersumber dari Jabir bahwa ketika kaum Quraisy berkumpul di gedung Darun Nadwah, mereka berkata satu sama lainnya, "Mari kita carikan bagi Muhammad nama yang tepat dan cepat dikenal orang." Mereka berkata, "Kahin, dukun." Yang lainnya menjawab, "Dia bukan dukun." Yang lainnya berkata lagi, "Majnun, orang gila." Yang lainnya menjawab, "Dia bukan orang gila." Mereka berkata lagi, "Sahir, tukang sahir." Yang lainnya menjawab, "Dia bukan tukang sihir." Kejadian ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau pun menahan diri dengan berselimut dan berkerudung. Maka datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu, "Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang berselimut." Dan ada juga diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber dari Aisyah bahwa setelah turun ayat Al-Muzammil ayat 1-4 yang memerintahkan agar kaum muslimin bangun untuk melaksanakan sholat selama kurang lebih setengah malam pada tiap-tiap malam, para sahabat melaksanakannya dengan tekun. Kejadian ini berlangsung selama setahun sehingga menyebabkan kaki mereka bengkak-bengkak. Maka turunlah ayat berikutnya, Al-Muzammil ayat 20, yang memberikan keringanan untuk bangun malam dan mempersingkat bacaan. Selanjutnya yaitu ada penafsiran ayat dari Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Penafsiran pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya surah ini adalah suatu peringatan orang-orang berakal menggunakannya peringatan." Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya, yaitu dari orang yang dikehendaki Allah untuk mendapat petunjuknya." Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, yaitu kerjakanlah sholat dengan membaca apa yang mudah dari Al-Quran bagi kalian. Dan penafsiran yang kedua yaitu tafsir ringkas Kementerian Agama. Jalan lurus menuju Tuhan mungkin dirasakan berat bagi semua orang. Maka ayat ini memberi petunjuk solusinya. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang sakit, sehingga akan sulit melaksanakan sholat malam seperti yang diperintahkan, dan ada juga yang berjalan di bumi yaitu bepergian jauh untuk mencari sebagian karunia Allah, baik urusan perniagaan atau menuntut ilmu. Dan Allah mengetahui juga akan ada yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah salat secara baik dan berkesinambungan.
Selanjutnya, adapun nilai pendidikan yang dapat kita peroleh dari Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 20, yaitu yang pertama, pendidikan tentang kesabaran dan kedisiplinan. Yang kedua, pendidikan tentang keseimbangan Allah. Yang ketiga, pendidikan tentang keikhlasan dalam beribadah. Yang keempat, pendidikan tentang berdoa dan memohon ampun. Yang kelima, pendidikan tentang tauhid dan ketundukan kepada Allah. Yang keenam, Allah memaafkan dan meringankan ibadah manusia. Yang ketujuh, Allah mendorong manusia untuk memperbanyak ibadah dan zikir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.